Ya, penipuan perekrutan calon PNS di Bengkulu dengan nilai mencapai 1,8 miliar rupiah ternyata sudah dilakukan oleh pelaku sejak tahun 2016 lalu. Hingga kini kepolisian Resor Bengkulu masih menyelidiki kasus karena dimungkinkan masih adanya korban-korban lain dari kasus penipuan ini. Telah bergabung bersama kami Wakapolres Bengkulu, Kompol Faruk Oktora dengan Skype untuk perkembangan lebih lanjutnya. Selamat siang, Pak Faruk. Selamat siang, Mbak. Ya, Pak Faruk, bagaimana hasil pemeriksaan terhadap pelaku hingga saat ini? Jadi dari hasil pemeriksaan dari 9 laporan polisi yang ada, pelaku mengaku kerja kemudian modus yang dilakukan oleh pelaku termasuk penipuan PNS. Dan juga mengiming-imingi bisa memberikan sebuah dinas instansi, begitu. Apa yang membuat kepolisian sulit untuk menangkap pelaku? Karena sempat menjadi buron selama 2 tahun, betul Pak? Jadi pelaku ini berpindah-pindah selama 2 tahun ini. Terakhir bisa kita dapati posisi pelaku di Klaten, di rumah saudaranya. Akhirnya kita putus tim buru sergap kita untuk berangkat ke daerah Klaten untuk menangkap pelaku. Apa akhirnya yang membuat kepolisian mengetahui lokasi pelaku? Apakah memang ada penipuan lanjutan yang dilakukan oleh pelaku? Sebenarnya kasus selama 2 tahun ini tetap kita cari Mbak pelakunya ini. Jadi mendapat informasi dari masyarakat, korban ini ada 20-an, lebih dari 20 sementara. Jadi dari informasi masyarakat korban ini akhirnya kita menyimpulkan kemungkinan besar yang bersangkutan di Klaten. Akhirnya dipastikan ada keluarga yang bersangkutan di sana, kita berangkat ke sana untuk mengecek lokasi Klaten. Ternyata betul di tersangka ini ada di Klaten, jadi kita amankan di sana. Baik Pak Faruk, lalu apakah ada pihak-pihak lain yang terlibat selain pelaku ECW ini? Sampai saat ini belum ada Mbak, jadi pelaku mengakui perbuatannya itu melaksanakan kegiatan ini sendirian. Yang bersangkutan mengiming-iming korban untuk bisa masuk CPNS itu sendirian, karena yang bersangkutan juga PNS. Baik, lalu sebenarnya bagaimana modus penipuan yang dilakukan begitu? Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh pelaku? Bagaimana jalur masuknya? Bagaimana caranya pelaku berhubungan dengan para korban dan seterusnya? Jadi modusnya ini pelaku mendatangi korban-korban ini karena memang pada saat apabila ada bukaan PNS, pelaku mendatangi bahwa yang bersangkutan ini adalah seorang PNS, kenal dengan pejabat-pejabat tinggi di daerah Kota Bengkulu, jadi bisa meyakinkan korban untuk seandainya memberikan sejumlah uang bisa yang bersangkutan bisa meloloskan calon PNS itu menjadi PNS gitu loh Mbak. Lalu dari penyelidikan pelaku sampai saat ini, apakah yang membuat korban ini percaya untuk memberikan uang? Apakah sudah ada yang pernah berhasil lewat pelaku untuk menjadi PNS? Sebenarnya nggak ada Mbak, nggak ada. Tapi karena korban ini kan beda-beda tempat dan beda-beda lokasi, jadi tidak pernah tahu-menahu antara korban. Jadi tidak pernah ada korban yang lulus jadi PNS. Tidak jadi pernah semua ada. 20 orang itu tidak berhasil jadi PNS? Jadi dari 20 orang itu tidak semuanya korban penipuan masuk CPNS Mbak. Ada beberapa korban penipuan diiming-imingi pekerjaan, jadi memberikan sejumlah uang, nanti akan mendapatkan paket proyek pekerjaan di instansi, ataupun juga diiming-imingi keuntungan, korban mau buat usaha, begitu Mbak, dengan memberikan cek, akhirnya dengan membayar dengan cek, ternyata cek yang diberikan oleh si pelaku ke korban itu pada saat dicairkan, tidak bisa dicairkan. Jadi ada 3 modus, Mbak, ada 3 modus. Ada 3 modus. Dari 20 korban itu, berapa orang yang kira-kira terlibat penipuan CPNS ini, Pak Faruk? Yang terlibat cuma sendirian si pelaku ini aja, Mbak. Jadi yang bersangkutan ini sendirian kerjanya, tidak. Yang menjadi korban CPNS itu sampai sekarang ada 9, Mbak. Ada 9 orang. Iya, jadi 20 itu sedang kita datakan dan kita minta untuk melaporkan. Lalu untuk uang setoran yang diberikan kepada pelaku ECW ini berkisar antara berapa? Apakah dari CPNS ataupun modus-modus penipuan yang lain ini sama kisarannya? Beda-beda, Mbak. Beda-beda. Jadi ada yang kalau masuk PNS itu ada yang 200 juta, ada yang 400 juta, ada yang untuk
Kalau yang bersangkutan mau bisnis minta uang 90 juta, ada untuk paket pekerjaan minta uang 100 juta untuk bisa yang bersangkut si korban ini mendapatkan paket pekerjaan sebagai uang pelicin. Jadi beda-beda, Mbak. Baik, Pak Faruk, terakhir kira-kira berapa jumlah yang didapatkan oleh pelaku setelah berhasil menipu 20 orang tersebut dan langkah ke depan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian Bengkulu? Baik, jadi dari total uang yang bisa diingat oleh pelaku itu sekitar 10 miliar, tapi karena untuk 9 korban ini totalnya 1,8 M. Uang ini rata-rata digunakan oleh pelaku untuk usaha dan membuat ruko serta membeli kendaraan. Jadi barang-barang ini sedang kita inventaris dan rencananya kita akan sita sebagai barang bukti hasil kejahatan. Wakapolres Bengkulu, Kompol Faruk Oktora, terima kasih untuk informasinya di Metro Siang.